Pertama, PPKM darurat ini terus terang merupakan hal yang di luar dugaan. Karena sebelumnya ada keyakinan yang cukup kuat dari pasar bahwa kalaupun kita melakukan PPKM, tapi harusnya tidak kembali seperti posisi Maret tahun lalu. Tapi kalau kita lihat sekarang, seperti Maret tahun lalu lagi, di mana mall yang buka mungkin hanya yang untuk kebutuhan pokok dan sama tempat makan saja, seperti itu. Nah, tapi anehnya kalau kita lihat IHSG maupun harga obligasi selama 2 hari ini malah kecenderungannya masih naik sedikit untuk saham. Kalau harga obligasi saya lihat stagnan. Nah, kalau menurut saya sebetulnya pasar masih wait and see, tapi kelihatannya orang bisa menerima bahwa PPKM darurat ini merupakan tindakan yang harus dilakukan, karena kalau misalnya tidak dilakukan, maka akan semakin tidak terkendali. Jadi yang menjadi kunci atau menjadi perhatian utama adalah apakah bisa dalam katakan 2 minggu sampai 1 bulan ini kita seperti India, kasusnya naik tinggi, habis itu turunnya juga cepat. Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan ini bisa terkendali, dampak terhadap perekonomian nasional tentu ada, karena kita kehilangan 1 bulan masa produktif, tapi sampai akhir tahun masih oke. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan kasus masih belum terkendali, nah itu mungkin akan mengubah outlook tidak hanya perekonomian, tapi juga pasar modal juga, seperti itu. Baik, artinya 1 bulan ini adalah saat-saat yang sangat menentukan untuk pemulihan ekonomi kita ke depannya seperti itu, Pak Rudi? Ya, benar. Jadi bisa turun apa tidak dalam 1 bulan ini sangat menentukan. Baik, kalau kita melihat dari, pasar saham sendiri, kalau menurut Anda ini IHSG juga masih ya berada di zona hijau, artinya ini investor sudah price in seperti itu. Dan, untuk pekan depan artinya juga masih akan trennya bullish untuk, pasar saham maupun untuk obligasi. Dibandingkan dengan PSBB yang ketat pada tahun lalu, perbedaannya di kali ini adalah sekarang sudah divergent, dalam artian kalau dulu 2020 semua negara turun, Indonesia turun, Amerika Serikat turun, China juga turun, semua turun. Kenapa? Antisipasi PSBB yang ketat. Nah, sehingga ketika penurunan mungkin nggak semuanya karena fundamental Indonesia, tapi sebagian juga dana asing yang ditarik. 2021 ini sudah beda. Ada negara yang kita lihat nonton bola Euro saja bisa rame-rame seperti itu, gitu kan. Ada negara yang sudah pulih, ada yang vaksinasinya sudah 50-60% seperti itu. Sehingga arah pasar modal tidak lagi searah. Nah, bisa saja bullish-nya misalnya di emerging market yang lain seperti China, turut juga membuat sebagian dana itu masuk ke Indonesia juga. Ya, jadi memang pergerakannya somehow tidak seperti yang 2020 di mana turun dalam dulu habis itu naik pelan-pelan. Tapi bagaimanapun juga ya kemampuan kita mengendalikan dalam 1 bulan ke depan itu sangat menjadi perhatian. Kalau India kita jadikan contoh kasus, pada saat mereka mengalami kenaikan signifikan pada kasus COVID, somehow sahamnya tidak turun. Ya, jadi yang menggerakkan pasar itu ternyata tidak hanya kasus COVID saja, tapi juga ada faktor-faktor yang lain seperti itu. Ada faktor-faktor lain kalau di Indonesia apa saja contohnya, Pak? Nah, kalau untuk yang semester 2 ini, kita melihat bahwa harga komoditas yang tinggi itu akan menguntungkan atau membuat laporan keuangan daripada beberapa perusahaan sektor komoditas kelihatannya akan sangat bagus. Ya, karena kenaikan harganya kan sudah sangat tinggi. Jadi walaupun produksinya turun, tapi laba bersihnya kemungkinan akan sangat baik. Kemudian IPO saham teknologi yang mungkin akan terjadi kalau lancar ya mungkin di Agustus atau sampai dengan akhir tahun ini, itu akan mengubah struktur pasar modal Indonesia, di mana selama ini kita itu lebih banyak perbankan. Perbankan itu mungkin 40-50% mendominasi IHSG. Nah, teknologi dengan skala unicorn yang kita nggak ada dari dulu, sekarang akan ada. Begitu ada, itu akan mengubah outlook asing, di mana yang dana asing sekarang mencarinya sektor teknologi, sektor farmasi, yang kita masih kurang. Nah, itu masuknya IPO yang saham teknologi menurut saya juga akan berdampak positif terhadap pergerakan IHSG di semester 2 ini.